Celoteh moyu. Katekese kita kali ini akan membahas sebagai seorang Kristen apa acuan kebenaran iman kita. Kenapa ini penting? Karena seperti misalnya kalau kamu itu adalah penggemar musik dangdut, lalu yang kamu setel adalah lagu-lagu metal, dan kamu katakan lagu-lagu metal itu adalah aliran dangdut, kacau, rusak dunia perdangdutan. Atau kamu sukanya nonton film horor tentang hal-hal yang menakutkan dan mengerikan, tetapi yang kamu tonton adalah telenovela yang meneteskan air mata, dan kamu katakan telenovela itu adalah film-film horor. Kalau begitu, kredibilitas film horor kacau, hilang, rusak. Begitu pula tentang iman. Kalau kamu iman Katolik, ya yang kamu dalami adalah semua sumber-sumber kebenaran dari iman Katolik. Maka harusnya semua tradisi gereja Katoliklah yang menjadi sumber acuanmu. Kalau kamu Katolik tetapi yang kamu pakai dari bukan Katolik, kacaulah perkatolikanmu. Kayak gitu kurang lebih teman-teman kalau kita ngomongin tentang sumber kebenaran iman. Dan bagi orang Kristen Katolik, sumber kebenaran iman kita jelas. Yesus Kristus yang termuat dalam kitab suci, lalu ajaran para rasul yang termuat juga dalam tradisi, dan magisterium atau ajaran-ajaran gereja, di mana ajaran-ajaran gereja tadi itu jelas bersumber dari kitab suci dan tradisi yang diwariskan oleh para rasul. Jadi, kalau kita mau mengenal Yesus, mengenal ajaran Kristus, lalu mengenal juga kebenaran-kebenarannya, pakailah sumber-sumber tadi. Jangan kita memakai sumber-sumber lain yang tidak berasal dari garis Katolik tadi. Lalu Romo, dari mana kita dapat sumber-sumber tadi? Sumber-sumber tadi bisa kamu dapat dari mana? Baca dong kitab suci. Tahu kan kitab suci Katolik? Yakni kitab suci yang ada label LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Lalu dengarkan khotbah-khotbah para imam. Khotbah-khotbah atau homili para imam bersumber dari kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Maka khotbah-khotbah itu dalam arti tertentu bisa menjadi acuan kebenaran iman Katolik. Juga kamu bisa juga mendalami dari katekismus gereja Katolik. Dan sekarang sudah ada yang lebih simpel dengan YOUCAT. Di sini adalah katekismus yang sudah disederhanakan bahasanya untuk orang muda, dan ini jelas. Atau teman-teman membaca buku-buku yang jelas sudah ada nihil obstatnya atau imprimatur dari gembala setempat. Zaman sekarang kamu juga bisa akses gimana kita bisa mendapat sumber-sumber kebenaran tadi dari channel-channel YouTube yang terpercaya jelas, seperti YouTube-nya Romo Deso atau Romo Yosef Susanto atau Katekese Singkat atau Rumah Dehonian, atau juga dari channel YouTube-nya OMK Keuskupan Agung Palembang. Juga dari media-media sosial yang kredibilitasnya terjamin. Maka zaman sekarang, dari mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber kebenaran tadi? Banyak. Kalau masih kurang, telepon saya, ngobrol sama saya. Kalau punya pulsa dan data. Boleh nggak sih kita pakai sumber-sumber atau informasi yang tidak berasal dari kalangan kita? Kamu siap? Kalau kamu siap, nggak apa-apa. Tetapi jangan pernah sumber-sumber tadi itu kamu amini, kamu jadikan patokan iman kamu. Bisa-bisa kacau perkatolikanmu. Kalau kamu Katolik, galilah sumber-sumber dari Katolik. Apalagi menyangkut tentang Yesus Kristus. Jangan kamu mendalami Yesus Kristus untuk kebenaran iman kamu, tetapi acuan dan sumbernya adalah kitab suci agama lain. Nanti kacaulah kekatolikan dan kekristenan kamu. Itulah sebabnya kita perlu
mendalami iman kita dari sumber-sumber yang jelas, sumber-sumber yang sudah ditentukan oleh Gereja Katolik. Semoga teman-teman dengan demikian imannya bertumbuh menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Tuhan memberkati.